Perkenalkan, nama saya Samiaji Adisasmito. Sebelumnya saya adalah CEO dari Jojonomic yang kebetulan kami di tahun lalu kami melakukan proses merger and acquisitions dengan Mekari Group, sehingga kami sekarang produk kami Mekari Officeless yaitu platform low-code no-code yang sudah men-serve beberapa large enterprise di Indonesia ini akhirnya menjadi part of Mekari Group, dan kita juga serve Mekari customers both mid to large enterprise yang sekarang juga sudah kami mulai serve juga gitu. Dan kemudian saya sekarang menjadi Head of Business dari Mekari Officeless. Nah, mungkin izin saya mulai membuka topiknya dengan US tarif ya, Bapak Ibu semua, yang kita sudah sama-sama aware. Presiden Trump baru-baru ini di awal April mengagetkan kita semua ya, setelah kita selesai liburan Lebaran gitu ya, tiba-tiba muncul tarif ini 32% gitu. Tentunya ini untuk kepentingan dari United States sangat penting sekali, di mana mereka pengen mengprotek industri mereka, pekerjaan mereka juga pengen mereduce yang namanya US deficit trade ya. Jadi mereka pengen banyaknya produk the usage of produk lokalnya Amerika digunakan oleh orang Amerika itu sendiri. Itu jadi banyak sekali yang akhirnya negara-negara itu bingung untuk menerapkan responnya gitu ya. Termasuk di mana Indonesia ini kita itu saat ini memang lagi proses untuk mendekati ya negara-negara lain untuk bisa join forces, gimana cara kita bisa merespon terhadap kebijakan Trump tersebut gitu. Tapi akhirnya yang menjadi kendala buat kita, sebagai contoh misalnya kemarin saya baru diskusi dengan kakak ipar saya gitu ya, bekerja di salah satu konglomerasi yang melakukan produksi pulp and paper gitu. Dari tahun lalu mereka sudah melakukan berbagai macam proses marketing untuk berjualan produk mereka ke US gitu, dengan harapan akan banyak pembelinya, tapi dengan ada tarif ini akhirnya harganya naik sekian kali lipat gitu, yang ini akhirnya menjadi impossible buat mereka melanjutkan proses jualannya. Nah ini akan benar-benar mengincrease berbagai macam resiko ya terhadap operasional yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kita yang melakukan ekspor gitu. Terus juga di saat yang bersamaan kita sebagai pelaku bisnis kita melihat USD rate terhadap rupiah ini juga volatile sekali gitu. Beberapa hari yang lalu sempat naik ke 17.000, mungkin sekarang sudah turun lagi, tapi kita juga nggak tahu nih apakah akan naik lagi atau tidak gitu. Jadi ini benar-benar sangat mempengaruhi bagaimana kita melakukan bisnis gitu, terutama banyak hal-hal yang di perusahaan kita itu sangat berkaitan dengan USA ya, baik dari sisi pembayaran terhadap vendor menggunakan USD, dan juga mungkin ada juga revenue kita dalam bentuk USD gitu, dan juga mungkin apabila ada proses import ekspor terkait dengan negara US gitu. Nah, jadi ada beberapa potential impact ya yang akan mempengaruhi proses bisnis kita semua pastinya. Pertama pasti margin kita akan lebih tight gitu ya, di mana pasti cost kita juga bertambah tinggi. Yang perlu kita perhatikan di mana cost ini juga diakibatkan oleh rentetan policy dari pemerintah kita nanti terhadap US seperti apa, tapi juga terhadap tadi volatility dari USD terhadap rupiah. Ini pasti sangat mempengaruhi cost kita. Terus yang sudah pasti adalah proses supply chain kita ini pasti sangat terganggu ya. Di mana pasti tadi saya sebutkan banyak proses-proses, contoh misalnya apabila kita menggunakan cloud providers gitu ya, di mana di Indonesia ini yang bagus-bagus cloud providernya sudah pasti AWS misalnya, kemudian AliCloud, dan lain-lain, itu pasti tagihan dalam bentuk USD mostly gitu. Terus banyak juga tools-tools software di luar sana yang kita gunakan menggunakan tagihan kartu kredit misalnya dalam bentuk USD pula gitu. Jadi banyak sekali disruption di proses operasional kita juga, yang akhirnya ini akan membuat kita juga berpikir ulang nih, apa sih seharusnya strategi ataupun tindakan yang masih kita lakukan baik terhadap diri kita pribadi dalam beroperasi sehari-hari maupun dalam tim kita, dan skala lebih besar lagi dalam bentuk perusahaan kita ini gitu, gimana kita bisa merespon secara agile, secara cepat, secara shift kita bisa berubah dengan cepat gitu, terkait dengan climate ekonomi yang saat ini berjalan gitu. Jadi saat ini cost efficiency itu udah bukan menjadi sebuah keuntungan ya, tapi udah lebih
dengan adanya penerapan tarif tadi, USD volatility, keadaan ekonomi saat ini, itu menjadi sebuah keharusan gitu, bukan lagi menjadi sebuah advantage buat kita apabila kita bisa mereduce cost lebih baik dibanding yang ada saat ini gitu. Nah, makanya kita Indonesian business are currently refocus on internal efficiency gitu. Tentunya external efficiency juga penting ya, tapi yang pasti bisa under our own control gitu pasti adalah internal efficiency. Dengan barang-barang import yang harganya naik turun gitu, kemudian juga profit dari ekspor kita sudah pasti menurun, maka kita harus fokus terhadap tadi internal efficiency tersebut. Gimana caranya kita sebagai IT leaders gitu ya, IT managers, IT directors, VP of IT, gimana kita bisa deliver solutions lebih cepat. Gimana kita bisa adaptasi terhadap workflow lebih cepat lagi. Gimana kita bisa melakukan minimalisasi ketergantungan ataupun kita bisa mengoutsource high cost development team tersebut, kita kurangi ketergantungannya, jadi kita bisa lakukan secara internal. Nah, ini penting sekali buat kita Indonesian businesses being able to do this with the right tools gitu, dengan tools yang tepat, dengan strategi yang tepat. Nah, kita seharusnya bisa menavigasi proses efisiensi yang ada di kantor atau di bisnis kita, karena memang sampai kapan kita mau menunggu gitu ya terjadinya policy baru dari pemerintah, bahkan sampai saat ini pun kita juga sama-sama tahu bahkan di US sendiri kita belum punya duta besar gitu. Jadi ini hal-hal seperti ini yang membuat kita jadi merasa uncertain, sedangkan bisnis berjalan terus, efisiensi masih terjadi, dan kita tidak bisa mengorbankan tim kita untuk bisa melakukan efisiensi ini kalau bisa gitu kan. Jadi kita perlu menggunakan teknologi yang tepat. Nah, bagaimana sih kita di Mekari Group ini bisa membantu bisnis untuk merespon terhadap isu ini? Tentunya kita akan bantu dengan menyediakan tools yang tepat untuk bisa melakukan rapid deployment. Jadi kalau kita bisa melakukan rapid deployment, itu pasti udah langsung savingnya cepat sekali. Rupiah atau dolar saving kita bisa lakukan sangat cepat sekali, karena semua terkait dengan main days, resources, dan lain-lain. Itu pasti kita bisa lakukan dengan cepat apabila kita bisa melakukan rapid deployment terhadap solusi-solusi digital yang kita propose ke dalam end user kita. Terus kemudian kita juga bisa di Mekari Offices ini kita bisa empowering non-technical teams. Jadi bukan hanya tim kita yang levelnya misalnya full stack ataupun dia front end, back end gitu ya. Tapi kita bisa empower bahkan sampai start from level product manager, start from level project manager sampai kepada business users kita. Itu kita bisa empower dengan Mekari Officeless untuk bisa mendeliver solution atau digital solutions yang lebih baik dan agile gitu. Dan yang sudah pasti karena kami Mekari ini adalah perusahaan lokal, pasti kita juga lokal support gitu, kami tersedia secara lokal gitu, terus kami juga banyak bisnis konteks yang kami mengerti juga secara lokal gitu. Dan apabila perusahaan Bapak Ibu juga memiliki revenue dalam bentuk USD, tentunya itu akan lebih mudah dikelola dan dimonitor menggunakan financial dashboard yang nanti akan bisa di-create di atas Mekari Offices low-code, no-code platform gitu. Nah, ini kami jelaskan terlebih dahulu, sebenarnya Mekari Officeless itu apa? Mekari Officeless itu sebenarnya adalah no-code low-code platform yang bisa digunakan oleh bisnis-bisnis membangun solution yang sangat tailored. Di mana solution tailored ini benar-benar sesuai based on business needs-nya atau business requirements specifically di masing-masing unit bisnis yang ada di perusahaan Bapak Ibu semua. Gitu. Nah, kalau kita lihat kondisi market global, sebenarnya half of the global market participants dari survei ini gitu ya di tahun 2024 itu agree bahwa setuju bahwa no-code low-code platform itu will be the future of application development. Jadi more than half itu sudah agree bahwa kedepannya pengembangan sistem itu sudah menggunakan aplikasi atau platform low-code dan no-code gitu. Apa artinya? Artinya dari Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, dan kontinen lainnya, itu percaya bahwa masa depannya pengembangan aplikasi yang agile itu memang adanya di low-code no-code, karena bisa memberikan proses yang lebih cepat, lebih fleksibel, lebih efisien, dan juga pasti bisa mengfulfill custom business needs gitu. Tidak seperti
software-software yang memang off the shelf gitu, yang kita bisa langsung beli, yang sudah jadi, yang akan memakan waktu untuk melakukan kustomisasi ataupun penyesuaian dengan bisnis proses yang ada di perusahaan atau di tim kita. Nah, Mekari Officeless gitu ya, mungkin saya jelaskan sendiri, kita merupakan bagian dari Mekari Holding gitu. Mekari sendiri sudah dipercaya lebih dari 35.000 customers di Indonesia dari berbagai industri. Terus kami juga, Mekari sudah memiliki lebih dari 800.000 pengguna. Kami Mekari juga tersedia atau memiliki lebih dari 20 kantor cabang di Indonesia. Jadi apabila Bapak Ibu juga memiliki tim yang tersebar di Indonesia, itu juga dengan mudah bisa berkomunikasi dengan tim kami. Terus kami juga sebenarnya merupakan platform low-code no-code yang pertama di Indonesia. Jadi memang kami yang berdasarkan kebutuhan dari market, kami lihat kebutuhan ini memang ada gitu, dan kami yang pertama di Indonesia. Walaupun kalau kita melihat globally sudah ada beberapa pemain, jadi dari melihat global tersebut, maka sebenarnya juga ini sangat dibutuhkan nih low-code no-code ini dan sudah digunakan di dunia gitu. Kami juga sudah bersertifikasi ISO 27001. Kami juga memiliki layers of security yang sangat ketat di platform kami. Jadi ketika membangun aplikasi di atas platform kami, itu juga sudah terjamin dari sisi keamanan data dan keamanannya. Seperti itu. Kami juga menyediakan konsultasi end-to-end yang gratis. Dan kedepannya saat ini kami juga memiliki program dan community untuk memberdayakan pelanggan. Gitu. Nah ini kalau dilihat sebenarnya Mekari secara produk itu memiliki berbagai macam solusi. Dimulai dari contextual financial services, jadi kami memiliki layanan terkait finansial seperti Mekari Flex untuk kasbon karyawan kita sebutnya ya. Kemudian Mekari Pay untuk pembayaran, Mekari Expense untuk mengatur pengeluaran perusahaan, sampai dengan Mekari Capital untuk pinjaman modal kerja. Nah, sebagai core product, kami juga sudah dari semenjak 2015 kami memiliki berbagai macam produk terkait dengan accounting seperti Mekari Jurnal, kemudian HR atau sumber daya manusia seperti Mekari Talenta, dan CRM yaitu Mekari Kontak. Untuk perhitungan pajak kami memiliki Mekari Klik Pajak, dan untuk kebutuhan digital signature kami memiliki Mekari Sign. Nah, sebagai fondasi dari aplikasi semua itu dan kita bisa melakukan integrasi data, maka kami tahun ini dimulai dari tahun lalu kami merge and acquisition dengan Jojonomic dan menghasilkan namanya Mekari Officeless Low-Code dan No-Code Platform, di mana di dalamnya terdapat Mekari Flow untuk melakukan pembuatan workflow yang dinamis, kemudian juga Mekari Insight untuk membuatkan custom report dan dashboard, dan juga Mekari Access untuk bisa melakukan single sign-on terkait dengan semua produk Mekari yang ada gitu. Jadi dengan Mekari Officeless ini kita bisa melakukan integration yang sangat mudah gitu, integrasi data baik dengan existing legacy system yang sudah ada, misalnya Bapak Ibu menggunakan SAP, Oracle, Microsoft Dynamics gitu, dan membutuhkan membangun aplikasi surrounding, maka integrasinya dapat dilakukan dengan mudah menggunakan Officeless. Terus kemudian kami juga menekankan poin di mana data management itu mesti unified gitu. Karena kami melihat di tahun 2025 ini sudah pasti perusahaan memiliki aplikasi itu beragam. Nah, kami ingin menyatukan data manajemennya menjadi satu platform di atas Officeless. Jadi bisa memiliki kontrol dan accessibility yang lebih baik gitu. Terus kemudian kami juga menekankan poin di mana Officeless ini bisa melakukan namanya flexible deployment. Jadi bisa melakukan publishing aplikasi baik dengan deployment-nya dengan mudah, karena dengan Mekari Officeless kami salah satu platform low-code no-code atau development platform yang bisa dideploy baik secara on-premises, bare metal gitu ya, di server Bapak Ibu semua, ataupun di private cloud. Jadi kami bisa juga dideploy di cloud-cloud ternama seperti AWS, kemudian Ali Cloud, Tencent, dan seterusnya, di mana dan juga bisa melakukan deployment di atas multi-tenant kami. Gitu. Jadi pilihannya beragam, dan ini biasanya juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, apa sih yang low-code dan no-code ini bisa sediakan buat Bapak Ibu semua? Pertama adalah secara konfigurasi itu bisa dilakukan secara drag and drop. Jadi mungkin bayangannya kalau kita membuat sebuah aplikasi sebelumnya, itu modelnya adalah mesti melakukan coding, scripting gitu ya,
menciptakan sekian ribu lines of code yang mesti dilakukan oleh developer kita. Nah, dengan adanya low-code no-code seperti Mekari Officeless, maka konfigurasi sistem itu dilakukan dengan drag and drop. Jadi misalnya kita mau membuat formulir buat sebuah aplikasi, kita pengen membuat database, itu semua dilakukan dengan drag and drop configurations. Terus kemudian kami juga menyediakan security layer yang sangat baik sekali, dari yang standar seperti HTTPS sampai dengan yang sangat advance gitu. Semua diatur dalam audit ISO 27001 kami. Jadi ketika membuat sebuah aplikasi mengenai security dan keamanan tidak perlu lagi menjadi fokusnya para developer kita gitu. Inilah akibatnya makanya bahkan business user pun bisa membuat sebuah aplikasi yang robust gitu di atas Officeless ini. Kemudian kami juga membuatnya tuh biasanya kita hanya perlu sekali proses. Jadi misalnya gini, kita pengen membuat sebuah tampilan registrasi untuk sebuah event misalnya. Nah itu hanya perlu dilakukan satu kali saja di atas studionya Officeless, namun kita bisa langsung deploy ke dalam Android, iOS, dan juga web atau tampilan di atas website gitu ya. Jadi ini dengan sangat mudah sekali, hanya dengan satu tipe pekerjaan, melakukan setup konfigurasi drag and drop di atas Officeless, bisa langsung kita deploy ke 3 interface tadi, Android, iOS atau Apple, dan juga web version gitu. Hanya dengan sekali effort saja. Lalu kemudian secara scalability juga itu sudah otomatis kami punya satu metode mekanisme yang secara skalabilitas ketika kita membangun aplikasi, baik itu aplikasi yang skala kecil sampai skala besar. Dari pengalaman kami, misalnya kami pernah mengolah data dalam solusi aplikasi kami itu sampai 5 juta data per hari gitu. Jadi ini juga suatu hal yang biasanya yang menjadi mitosnya kalau kita menggunakan aplikasi low-code no-code itu secara performance kurang baik. Nah, teman kami sudah buktikan di pelanggan large enterprise kami bahwa scalability itu tidak menjadi isu buat kami dan malah menjadi sebuah value yang kami berikan kepada pelanggan-pelanggan kami. Nah, sebenarnya keuntungan apa sih yang bisa didapatkan dari platform no-code low-code gitu ya, di mana kita tujuan utamanya sebenarnya pembuatan aplikasi di atas low-code no-code platform ini adalah untuk mengakselerasi proses transformasi digital. Itu nomor 1. Nah, gimana cara kita bisa mengaccelerate proses development tersebut? Tentunya tadi dengan single deployment, single effort untuk multiple deployment tadi. Terus kemudian juga kalau kita mengutip pada perkataannya Nadiem Makarim, founder Gojek, di mana hyper innovation itu sangat diperlukan. Nah, dengan menggunakan low-code no-code platform seperti Officeless, maka kita bisa mensupport innovation dengan skala yang sangat besar gitu. Karena kapabilitas untuk mengembangkan sistem itu bisa kita berikan bukan hanya pada engineers atau software engineers, tapi juga pada business users gitu. Jadi orang-orang dengan background bisnis pun itu bisa mengembangkan aplikasi di atas low-code kami. Dan ini sudah pasti akhirnya kita akan bisa mereduce penggunaan resources gitu ya pada sebuah project, sehingga kita bisa punya productivity yang lebih tinggi. Misalnya tim kita tadinya hanya bisa memproduksi 50 aplikasi gitu, dan CR dalam waktu setahun, ini kita bisa multiply sampai 3 sampai 10 kali lipat produktivitas dari tim kita gitu. Dan secara maintenance pun juga lebih mudah dilakukan karena semua dilakukan melalui UI. Jadi ada user interface-nya berikut dengan user experience yang sangat baik, sehingga kita melakukan maintenance system itu dilakukan dengan sangat mudah gitu. Siapapun bisa melakukan. Nah, ini sebagai gambaran aja di mana tim kita itu bisa melakukan saving time and cost dengan manpower yang sangat efisien gitu. Nah, kalau kita bandingkan antara Mekari Officeless dengan traditional development, tentunya apabila kita menjalankan sebuah project, itu tetap dibutuhkan yang namanya PM atau project manager dengan system analyst atau SA. Nah, tapi apabila kita masuk ke layer berikutnya dengan pengembangan sistemnya, kalau kita melakukan pengembangan sistem secara tradisional dan mesti tersedia di berbagai macam interface, maka kita perlu yang namanya back-end developer, kita perlu namanya front-end atau web developers, kita perlu namanya Android developer dan iOS developer, yang dimana ini akan cost-nya sangat tinggi sekali. Makanya trendnya saat ini adalah banyak perusahaan IT itu menerapkan kebijakan di mana developernya harus full stack gitu. Nah, developer yang full stack ini menguasai berbagai macam tipe bahasa pemrograman, tapi ini juga akhirnya membuat
cost-nya juga menjadi sangat tinggi terkait dengan full stack tersebut. Makanya kami menyediakan solusi di mana kita hanya membutuhkan satu tipe, yaitu Mekari Implementor. Dengan Mekari Implementor ini sudah bisa mengembangkan aplikasi untuk di back-end-nya, back-end logic-nya, database-nya, dan seterusnya. Itu kita bisa lakukan. Dengan Mekari Implementor ini kita bisa mengembangkan web version-nya, dan bahkan juga dengan mobile version-nya iOS, Android sudah bisa dilakukan oleh yang namanya Mekari Implementor ini, gitu. Dan juga karena ini aplikasinya dikembangkan di atas satu platform, jadi kita tidak menggunakan berbagai macam tools, seperti misalnya untuk front end biasanya kita punya satu tools, kemudian Android kita punya satu tools lagi, iOS kita punya satu tools lagi, sehingga kita membutuhkan quality assurance di berbagai macam interface tersebut, gitu ya. Tapi kalau dengan Mekari Officeless kita hanya perlu satu quality assurance type aja, karena dia akan melakukan proses QA-nya di atas Officeless, gitu, di atas studio kami. Jadi kalau dibandingkan ini bahkan tipe orangnya saja udah di bawah setengah, gitu ya, setengah dari traditional development model. Nah, kalau kita bandingkan juga dari berbagai macam kriteria seperti programming skill, itu di Mekari Officeless untuk membuat aplikasi itu tidak diperlukan yang namanya programming skill. Terus kemudian secara delivery juga jauh lebih cepat, gitu. Kami ada pengalaman di salah satu BUMN itu kita bisa deliver project dalam waktu sekitar 7 minggu, compare dengan sewaktu mereka mengembangkannya di project sebelumnya itu bisa makan waktu sampai 1 tahun, gitu. Jadi efisiensi dari waktu dan biaya itu sangat luar biasa. Nah, tapi walaupun seperti itu, kita juga bisa menjawab kebutuhan sistem yang sangat kompleks. Di beberapa customer atau pelanggan kami, sistem yang dibuat itu sangat kompleks sekali, dan itu tetap bisa dijawab dengan Officeless. Dari sisi security juga bisa dilakukan dengan baik, dan yang paling penting agility. Ini yang menjadi poin utama kenapa adanya Mekari Officeless, karena kita pengen memberikan value agility ini ke pelanggan-pelanggan kami. Itu dimana proses bukan cuma proses pembuatan aplikasi yang bisa dilakukan dengan cepat dan mudah, tapi proses maintenance tadi dan proses perubahannya. Kita sama-sama tahu bahwa ketika sistem itu dibuat, sudah pasti ada proses change request, sudah pasti ada proses perubahan business request, business requirement. Nah, dengan traditional development, hal tersebut akan memakan waktu. Dengan adanya Officeless, kami sudah menyediakan tampilan-tampilan, tools-tools yang memudahkan untuk proses-proses maintenance, perubahan, dan seterusnya. Untuk integrasi, kami juga sudah menyediakan berbagai macam tipe model integrasi di dalam platform kami. Dimulai dari web services yang API yang standar, kemudian sampai XML, kemudian kami juga bisa lakukan koneksi langsung ke database dari sistem legacy, gitu. Jadi banyak-banyak model integrasi yang sudah bisa kita lakukan, bahkan sampai pengalaman kami apabila connect ke SAP, gitu ya, itu juga kami bisa melakukan, ataupun core banking, kita bisa melakukan integrasi dengan file base, kita bisa membaca file-file di FTP, gitu. Sehingga secara maintenance jauh lebih mudah, dan deployment kami juga relatively memakan waktu sangat cepat, karena kami sudah memiliki teknologi Docker di dalamnya, ya. Jadi dengan teknologi Docker ini, dengan sekali deployment aja sudah terinstall semua tools-tools yang diperlukan terkait dengan pengembangan sistem. Nah, sehingga kami juga akhirnya kita bisa dengan menggunakan Mekari Officeless ini, kita bisa deliver business solutions dengan jauh lebih cepat. Kemudian bisnis strategi pasti juga sering berubah, kita bisa deliver dengan cepat. Kemudian dengan Officeless kita itu bisa stop buying IT tools yang berlebihan, gitu. Kita bisa melakukan semua development itu di atas satu platform saja. Sehingga kita bisa mengenable resource kita, baik yang IT maupun non-IT, untuk deliver solution 5 kali lebih cepat bahkan. Kemudian bahkan untuk proses big data itu juga bisa dilakukan di atas platform Officeless ini. Sehingga kita bisa ujung-ujungnya kita mengeliminate yang namanya IT backlog di tim kita, gitu. Pasti banyak sekali request-request dari end user terhadap kita nih, divisi IT. Itu pasti ujung-ujungnya banyak yang akhirnya menjadi queuing, ya, jadi backlog, gitu. Nah, kita bisa eliminate. Dan kita juga bisa dengan mudah integrasi, connect ke legacy system, seperti tadi saya sudah sebutkan, SAP, Oracle, Salesforce, Microsoft, Dynamics, dan seterusnya. Kami juga sudah memiliki library untuk local integration, misalnya ke WhatsApp, ke Traveloka, dan seterusnya. Dan yang paling penting mungkin buat tim IT adalah secara standar Mekari Officeless ini sudah enterprise grade untuk dari sisi performance dan security dan bahkan scalability. Dan kami juga siap
apabila ada kebutuhan untuk dilakukan yang namanya penetration test dan seterusnya. Jadi tes-tes yang diperlukan oleh sebagai standar tim IT itu juga kami ready untuk bisa dilakukan di atas platform kami. Jadi Officeless benar-benar bisa membantu Bapak Ibu semua untuk melakukan integrasi, otomasi, dan menciptakan custom solutions untuk bisnis Bapak Ibu semua. Jadi kita bisa connect ke berbagai macam sistem, baik yang ada di dalam Mekari, jadi apabila sudah menggunakan existing solutions Mekari seperti Talenta, kontak, jurnal, itu juga dengan mudah bisa integrasi proses ke dalam Mekari Officeless. Apabila Bapak Ibu punya core ERP, juga itu bisa dilakukan integrasi dengan mudah di atas Officeless. Nah, sebenarnya Officeless ini apa sih yang di-offer oleh tim kami? Kami juga sebenarnya juga menyediakan jasa untuk bisa memberikan solusi yang sesuai dengan keinginan dari bisnis Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi apabila Bapak Ibu membutuhkan surrounding apps ataupun mini ERP, custom solutions, itu kami juga menyediakan jasa tersebut untuk membangun jasa solusi tersebut di atas Officeless. Gitu. Ataupun kami juga menyediakan platform ini untuk Bapak Ibu, tim Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi ada dua tipe produk yang kami jual. Pertama adalah yang kami sediakan, yang pertama adalah solusinya itu sendiri, kami bisa sediakan, ataupun kami juga menjual si platformnya untuk Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat solusi. Seperti itu. Kenalkan, ini Bimo, bisnis strategis yang happy. Ini nggak bisa di custom sesuai kebutuhan ya? Maaf, yang tidak happy dengan aplikasi bisnis yang digunakan. Nah, ini Dimas, IT personal yang handal. Duh, kerjaan numpuk terus. Ada nggak sih cara develop aplikasi yang lebih gampang? Yang frustasi dengan kerjaannya yang numpuk terus. Ini Sinta, karyawan yang butuh aplikasi untuk otomasi kerjaan. Belum! Yang terpaksa harus kerja manual lagi. Bisa nggak sih beresin kerjaan pakai aplikasi yang sesuai kebutuhan dan gampang? Tentu bisa dengan Mekari Officeless, solusi no-code low-code untuk develop aplikasi custom yang powerful, intuitif, dan mudah. Kustomisasi fitur sesuai kebutuhanmu, tinggal drag and drop, otomasikan proses bisnis dari pembukuan, urusan HR, hingga customer service. Bisa juga bikin custom workflow untuk integrasikan aplikasi yang sudah dipakai dan bikin custom report lebih gampang. Setelah itu, data aplikasi kamu bisa disimpan secara cloud ataupun on-premise. Butuh solusi yang lebih komprehensif? Tenang, tim Mekari Officeless siap membantu dengan solusi low-code yang cepat dengan harga terjangkau. Nah, kalau gini kan enak. Pekerjaan lebih efisien, ide strategi bisa terwujud, produktivitas meningkat. Penuhi kebutuhan bisnismu dengan solusi aplikasi custom yang mudah dan scalable dengan Mekari Officeless. Nah, jadi kalau dilihat dari video tadi, memang aplikasi Officeless ini, platform Officeless ini memiliki kemampuan untuk kita membuat aplikasi atau app builder, kemudian juga workflow builder gitu, dan juga data and insight. Jadi itulah 3 value yang utamanya yang kami berikan kepada pelanggan-pelanggan kami. Nah, tentunya kami tidak berhenti berinovasi gitu ya. Jadi starting end of last year gitu ya, dimulai dari akhir tahun lalu kami juga sudah mengupgrade Officeless first generation menjadi second generations gitu. Nah, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk menjadi pengguna pertama dari beta versionnya untuk nanti bisa memberikan feedback-feedback yang berharga buat tim kami sehingga aplikasi atau platform yang kami kembangkan ini benar-benar bisa menjawab tantangan backlog Bapak Ibu yang ada di market, ada di pasar gitu ya, yang benar-benar ada terjadi di perusahaan Bapak Ibu semua. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ini ada contoh tampilan kami terkait dengan workflow automations gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa create custom workflow dimulai dari triggernya yang paling atas gitu ya. Jadi misalnya contoh kami integrasi ke Mekari Kontak. Jadi apabila ada sebuah deal di Mekari Kontak, di mana Mekari Kontak ini adalah sebuah CRM, jadi apabila ada sebuah deal yang diupdate oleh user, maka dia dapat melakukan logic-logic custom. Jadi apabila dia terjadi perubahan, kemudian deal stage-nya adalah won atau menang, maka lakukan hal tertentu. Apabila kalah,
atau statusnya kalah, maka lakukan hal tertutup. Nah, ini hal-hal seperti ini kita bisa lakukan di atas Officeless gitu. Jadi kami juga ingin mengundang Bapak Ibu tuh untuk bisa lakukan customisasi gitu nih selagi ini masih beta version. Jadi masih bisa gratis untuk digunakan oleh Bapak Ibu semua. Kami undang untuk bisa memberikan feedback nanti ketika Bapak Ibu bisa scan nih QR code di sebelah kanan ini, nanti ada formulir yang bisa diisikan. Nanti tim kami akan mengirimkan undangannya terkait dengan loginnya. Ini benar-benar undangan terbatas ya, karena yang dapat hanya yang ikut webinar ini. Jadi Bapak Ibu akan menjadi user-user pertama gitu ya, di luar tim kami tentunya yang sudah melakukan testing dan sebagainya, untuk bisa mencoba Mekari Officeless yang second generations gitu. Ini produk asli Indonesia, karya anak bangsa, yang memang kita ingin bisa go global ya dengan tipe low-code ini. Jadi kami juga izin meminta bantuan dan support dari Bapak Ibu untuk bisa melakukan testing di atas platform kami dan memberikan feedback seperti itu. Mungkin saya hold sekitar 10 detik lagi untuk QR code-nya untuk bisa di-scan oleh Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Terima kasih. Oke, ini yang menjadi roadmap dalam development kami gitu ya. Jadi kami juga punya beberapa fitur-fitur yang masih belum di launch di beta version, dan ini menjadi fitur-fitur yang akan kami develop baik di quarter ini, bahkan dan quarter depan gitu. Mungkin kalau dilihat di quarter 1 kami sudah melakukan alpha release gitu ya. Jadi alpha release ini fitur-fitur terkait workflow sudah selesai semua. Kemudian terkait dengan formulir itu sudah selesai dan juga bisa membuat database. Nah, kemudian untuk di quarter 2 ini yang kami lakukan adalah kita akan men-centralize company data. Jadi di mana ketika seseorang atau company itu login ke dalam Talenta atau ke dalam jurnal, itu juga bisa menggunakan data user yang sama gitu di atas Officeless. Itu kami juga mengembangkan yang namanya low-code platform kami untuk Mekari plugin. Jadi nanti dari tim kami maupun tim Bapak Ibu bisa mengembangkan plugin-plugin di dalam tampilan workflow tadi, sehingga bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Mekari Core Product gitu. Jadi tadi misalnya terkait deal yang won di kontak, ataupun misalnya terkait data absensi di Talenta, ataupun ada terkait data financial di jurnal yang terjadi perubahan status misalnya, itu kita bisa menciptakan yang namanya plugin. Jadi kita bisa bikin sendiri pluginnya di atas Mekari Officeless gitu. Terus kemudian kami juga untuk proses building report, custom report, kami juga melakukan yang namanya data connectors gitu ya di atas Mekari Officeless. Kemudian bisa melakukan fetching terkait data-data tersebut. Nah, di Q3 ini lebih menarik lagi karena kami juga Mekari pluginnya kami kembangkan lebih jauh lagi, dan kami juga saat ini dalam diskusi di mana kita bisa mengembed fitur artificial intelligence gitu ya, LLM ke dalam Mekari Officeless. Nah, ini mungkin ke depannya kami akan update lebih lanjut gimana kita bisa empower AI ke dalam Mekari Officeless sehingga Bapak Ibu dengan mudah bisa dapat melakukan proses prompting gitu ya terkait dengan penggunaan learning language model gitu di atas Mekari Officeless. Oke, mungkin lebih lanjut mengenai Officeless. Ini apabila standar product development kami ya, kami ada introductions untuk gathering requirement gitu kan. Biasanya kami datang ke tempat Bapak Ibu untuk gathering requirement, terus kami akan melakukan deployment terkait dengan platform dan solutions-nya gitu. Terus kemudian kami juga melakukan customisasi gitu. Kami ada beberapa template aplikasi yang sudah ready to use gitu, yang Bapak Ibu bisa langsung gunakan. Dan itu juga kita bisa further customization di atas template tersebut, dan biasanya di ujung itu akan ada namanya go live ceremony dan juga training. Jadi sebenarnya kalau lihat dari sisi running project ini standardize saja seperti project pada umumnya, cuman kita bisa shorten the timeline karena memang proses yang tadi saya sudah sebutkan di awal, kita bisa mengefisiensikan tim, cost, dan juga waktu.
Nah, Makario Official sendiri, kami sudah memiliki 2 ISO, satu ISO 27001 terkait data security, dan juga proteksi. Kami juga, karena kami banyak berinteraksi dengan BUMN dan organisasi pemerintah, kami juga ISO 37001 terkait dengan anti-bribery. Terus kemudian kami juga sudah tersedia di e-katalog LKPP. Jadi apabila Bapak Ibu ada kebutuhan untuk di pemerintahan, maka kami juga sudah tersedia untuk dibeli gitu. Nah, kalau lihat dari customer-nya Makario Officers ini juga sudah lumayan banyak gitu ya, baik dari sisi lembaga pemerintahan, kemudian badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah gitu ya, dari Pegadaian sampai yang terbesar Pertamina, kemudian BUMD ada Jakpro dan seterusnya sampai Telkomsel, Kolega, Infomedia. Nah, ini juga sudah menjadi customer-nya Makario Officers. Jadi platform kami pun juga sudah teruji di berbagai macam bisnis proses gitu ya. Untuk customer terbesar kami sebenarnya itu ada di BFI ya, Bank and Financial Industry, di mana bank-bank baik dari skala internasional gitu ya, seperti CIMB Niaga, skala lokal daerah seperti Bank Papua gitu ya, sampai dengan Bank Himbara ya, seperti BNI, Mandiri itu juga sudah menggunakan Makario Officeless. Nah, kami juga memberikan jasa kami ke berbagai financial institution selain bank ya, seperti asuransi ada Tugu, Mandiri InHealth, FWD, Takaful Keluarga, dan juga berbagai macam financial industry lainnya. Nah, kami juga sudah mulai merambah ke industri mining, energi gitu ya, seperti Sinarmas Mining sudah menggunakan juga untuk membuat aplikasi rekrutmen, kemudian Riung juga untuk operasional sistemnya, dan seterusnya gitu ya, sampai ke Python Energi, Siam Semen Group, dan seterusnya. Nah, salah satu customer terbesar kami juga adalah JNE, itu provider logistik terbesar di Indonesia. Itu kemudian juga Waruna, APL, dan seterusnya. Jadi kami juga sudah digunakan di berbagai macam industri yang ada di Indonesia. Ini membuktikan bahwa dengan platform low-code ini berbagai macam tipe solusi itu bisa dibangun di atas Makario Officeless. Seperti itu. Nah, ini beberapa contoh use cases saja yang bisa dilihat gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu berbagai macam, ada dari human capital management system yang dia on premise gitu ya letaknya, maka karena dibutuhkan oleh sebuah bank seperti Bank Papua gitu ya, itu prosesnya dari end to end, dari rekrutmen sampai retiring gitu. Terus kemudian di Bank BRI menggunakan untuk melakukan manajemen monitoring terkait dengan customer limit dari corporate customer mereka. Kemudian di Sinarmas Mining kami juga sudah menerapkan rekrutmen portal yang menggunakan AI gitu. Jadi data-data CV yang masuk itu setiap job posting itu bisa ribuan, ratusan ribu. Nah, itu perlu difilter menggunakan AI. Terus kemudian di BRI Live juga rekrutmen portal gitu menggunakan digital signature yang terintegrasi dengan salah satu provider digital signature yang ada di Indonesia. Terus kemudian di JNE, ini yang saya cerita mengolah data sampai jutaan setiap harinya gitu untuk melakukan pembuatan invoice terhadap customer B2B-nya mereka. Terus kemudian juga kami membuat sistem fixed asset management di BNI. Gitu, jadi BNI memiliki ratusan ribu, hampir 1 juta aset yang perlu dimonitor terkait dengan proses depresiasinya, proses pengecekan statusnya, keadaannya, dan seterusnya. Dan ini juga terintegrasi dengan aplikasi Core Finance yang ada di BNI. Seperti itu. Di Bank Victoria kami sempat membuat yang namanya loan channeling gitu ya. Ini juga prosesnya dia terintegrasi dengan aplikasi core banking-nya Bank Victoria gitu. Jadi dari sisi keamanan sudah sangat terjamin. Sampai kepada Pertamina kami membuat aplikasi manajemen pengeluaran gitu ya. Jadi baik dari sisi reimbursement, kas kecil, uang muka kerja, uang operasional, itu semua di Pertamina menggunakan aplikasi expense management yang dia bangun di atas Officeless. Sampai mungkin yang terkait dengan oil and gas dan energi, itu yang lumayan sering di request oleh customer kami adalah terkait dengan HSE gitu ya, atau K3, keselamatan kerja gitu. Health, safety, and environment itu juga highly required saat ini karena memang dari sisi industri pertambangan dan energi itu sangat highly regulated. Jadi aplikasi seperti HSE ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi resiko-resiko kerja yang ada. Seperti itu.
Mungkin demikian dari saya terkait dengan gimana Makari Officers ini bisa membantu Bapak Ibu semua dan bahkan tim saya sendiri untuk melakukan navigasi terkait dengan kondisi ekonomi makro ya yang ada saat ini, di mana kita sebagai IT leaders kita dituntut untuk dapat berpikir kreatif ya, melakukan efisiensi terkait internal operations yang ada di perusahaan gitu. Jadi harapannya dengan Makari Officers ini kita semua dapat mengembangkan atau mendeliver sistem secara agile, baik dari sisi pengembangannya, baik dari sisi maintenance-nya, sampai dengan sisi upgrade-nya ya terkait dengan sistem tersebut. Kira-kira begitu, mungkin saya serahkan kembali kepada Mas Fadlan. Baik, oke. Terima kasih banyak Mas Aji untuk presentasinya. Oke, semoga sesi yang tadi bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Ada satu dua mungkin yang bisa diambil atau lebih paham akhirnya mengenai produk dari Officers itu sendiri, seperti itu. Nah, sekarang karena ini sesuai schedule, jadi kita move ke sesi Q&A. Mungkin Bapak dan Ibu boleh silakan di raise hand dulu ya, diklik dulu raise hand-nya. Nanti aku sebutkan satu-satu sesuai antriannya gitu. Nanti boleh flow-nya boleh perkenalan dulu, nama, kemudian perusahaannya dari mana, biar nanti Mas Aji dan kita tim juga aware Bapak dan Ibu datangnya dari mana gitu ya. Baru nanti dilanjutkan dengan pertanyaannya, seperti itu. Terima kasih. Ini kita sudah terima satu orang yang mau bertanya, silakan Pak Riki, monggo Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Aku Fadian, saya Ricky. Saya incas buat aplikasi Development Head Headquarters di Mesin Footwear. Saya pikir sebelumnya kita udah pernah ketemu ya Pak ya, udah lama sekali. Saya punya pertanyaan mengenai yang Makari Officers ini Pak. Oke, satu ya. Untuk yang low code ini bentuknya cloud atau on-prem Pak? Halo? Mungkin saya menjawab Pak ya. Oke, nah. Ya Pak Riki, mungkin tadi terkait dengan sudah pernah ketemu, kami memang berdirinya itu tahun 2015 Pak, jadi kami sudah di market lumayan lama. Tadinya kami memang punya aplikasi itu terkait dengan expense management dan HR Pak, kebanyakan absensi, cuti dan seterusnya. Nah, baru memang tahun 2010 itu pas COVID kita bikin inovasi, kita bikinlah si platform low-code no-code ini Pak, seperti itu. Nah kalau terkait pertanyaannya tadi, kami bisa di-deploy di on-premise, private cloud, maupun di multi-tenant-nya Makari, Pak. Oke, kalau gitu dua pertanyaan lagi, Pak. Kalau Ya. itu bentuknya, itu kan nanti bentuknya 100% ya, Pak ya. Apakah aplikasinya saya bangun di atas platform Makari Officers ini bisa berjalan di luar platform Makari Officers? Oke, baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau untuk fondasinya, memang Makari Officers ini kita mesti punya engine-nya Pak, terinstall di cloud kita. Nanti aplikasinya juga akan terdeploy-nya itu nanti kan ada yang mobile itu kita bisa punya file IPA-nya gitu ya, dan seterusnya itu nanti kita akan registerkan ke Android Play Store dan App Store-nya iOS gitu Pak. Nah, jadi memang tetap dibutuhkan sih Pak untuk kita bisa mengambil data dan logiknya di Makari Officers ini Pak. Seperti itu. Baik, oke, thank you Pak. Artinya memang membutuhkan platform Makari Officers. Lalu bagaimana kalau misalnya setelah saya pakai selama 1-2 tahun, tahun ketiga saya berhenti gitu. Nasib aplikasi yang saya bangun itu bagaimana? Oke, baik. Kalau memang aplikasinya saat ini kan kalau yang di multi tenant tentunya Pak ya, itu tetap perlu berlangganan untuk bisa tetap digunakan. Karena memang dari sisi resources-nya itu kan menggunakan miliknya Makari Pak ya, jadi tetap perlu berlangganan. Nah, cuman kalau pertanyaan Bapak tadi kan yang on-premise gimana gitu ya. Nah, kalau on-premise saat ini sih kebijakan kami, aplikasi tetap bisa digunakan Pak, tapi support dari kami sudah tidak ada gitu. Oke. Dan kemudian juga untuk platformnya juga sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mengembangkan aplikasinya. Tapi aplikasi yang dibuat tetap bisa digunakan. Oke. Ya. Satu last question Pak, apa saya bisa dapat pricing metric? Boleh mungkin Pak. Nanti. Siap. Nanti dari tim kami akan menghubungi Bapak secara personal ya langsung untuk mungkin kita bisa arrange meeting lagi ke depannya. Selanjutnya juga lebih detail lagi terkait dengan harga Pak ya. Yep, itu aja deh. Thank you.
Baik, terima kasih Pak Riki. Oke, terima kasih banyak Pak Riki atas pertanyaannya dan terima kasih Mas Haji sudah membantu menjawab. Mungkin kita next, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh di open mic aja, kemudian di-introduce nama dan juga dari perusahaan mana, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaannya. Silakan, kita masih buka sesi Q&A-nya, monggo. Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Oke, aku coba double check lagi. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu mungkin yang mau disampaikan ke Mas Aji. Mungkin kalau masih ada belum clear terkait tadi presentasi dari Mas Aji atau mengenai Mekari Offices itu sendiri, monggo silakan mungkin terkait capabilities-nya juga, silakan Bapak Ibu. Mungkin ini gimana Pak Riki? Ya sorry Pak, barusan ada titipan pertanyaan lagi nih dari rekan saya. Kalau saya bikin aplikasi dengan platform Mekari Officeless ya Pak ya, di cloud. Tapi saya mau mengkonekkan atau mengintegrasikan dengan aplikasi on-prem saya via API, itu possible ya Pak pastinya? Ya, sangat possible Pak. Memang yang penting koneksinya dibuka Pak. Dan melakukan integrasi ini kan mekanismenya bisa beberapa Pak ya. Kita tadi bisa melakukan file base, jadi Bapak bisa taruh di FTP misalnya, ataupun bisa langsung web services gitu, ataupun kita bisa langsung connect ke database-nya Bapak gitu, yang ada di sana. Mungkin yang lebih saya sarankan saat ini mungkin dengan web services ya, yang lebih aman. Oke, web services. Terus satu lagi pertanyaan Pak. Ya. Kalau saya bangun di cloud ya, database-nya bagaimana? Saya bisa pilih sendiri database-nya. Misalnya saya mau pilih pakai Postgre gitu. Oke. Saat ini kalau yang ada di platform kami sudah sediakan Pak format database tersendiri. Oke. Kita sebutnya data manager gitu. Nah, cuman kita juga tidak menutup kemungkinan tadi apabila memang database-nya mau juga disimpan di lokal gitu ya, dengan Postgre juga kita bisa koneksi langsung Pak. Oke. Bisa ya. Okay. Sangat bisa. Dulu, Pak. Thank you. Baik. Oke, terima kasih kembali Pak Riki. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum kita tutup sesi Q&A-nya, kalau nanti mungkin ada pertanyaan boleh silakan ditaruh di chat box, nanti kita bantu respon juga ya. Di sini ada dengan Mas Aji dan tim Mekari Offices juga. Nah, mungkin setelah ini kita move ke next agendanya dulu. Ini nanti ada penjelasan sedikit dari Mas Feral ya, dari tim PNM terkait beta registration promotion. Seperti itu. Monggo Mas Feral, silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Oke, thank you Mas Fadlan. Sebelumnya Mas Fadlan boleh digeser lagi ke slide nomor 22 mungkin? Mas Aji, sorry. Oh ya, sorry. Jadi ya. Oke. Nah mungkin sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Feral Radiman. Saya di sini sebagai produk marketingnya untuk di Mekari Officeless. Dan di sini sebenarnya saya cuma ingin menginformasikan kembali aja terkait dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Aji ya. Jadi Mekari Officeless ini tuh sekarang kondisinya ada 2 generasi yang bisa digunakan dari mulai generasi 1 maupun generasi kedua. Nah tapi mungkin yang kita lagi kembangkan lebih lanjut ke depannya dan mungkin lebih versi modernized dari generasi ke-1, kita tuh sedang ada launching untuk yang Officeless generasi keduanya. Tapi ini pun masih beta version, jadi sebenarnya masih kita testing dan juga sebenarnya kita mengharapkan kesediaannya Bapak atau Ibu yang emang tertarik menggunakan produk kami untuk mencoba terlebih dahulu beta version untuk Gen 2-nya ini seperti apa, dan kita di sini bakal buat semacam kayak constructive feedback yang dimana nanti untuk pengembangan produk Officeless Gen 2-nya ini ke depannya lebih sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya juga gitu. Jadi di sini udah ada QR code, Bapak Ibu bisa scan saja.
nanti tinggal diisi untuk registrasinya, dan jika memang sesuai dengan kebutuhan kita, Bapak Ibu, akan kita hubungi kembali untuk nanti dikasih akses terkait dengan Offices Gen 2-nya itu, dan Bapak Ibu bisa coba-coba dulu untuk yang beta versionnya gitu sih. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu bisa punya akses punya akses lebih dahulu dulu, dan bisa nyobain first hand experience dulu juga terkait dengan Offices yang generasi kedua gitu. Jadi lumayan kan udah bisa kelihatan kayak generasi kedua ini bisa seperti apa, bentuknya seperti apa, dan Bapak Ibu juga punya akses gitu untuk nyobain beberapa fitur yang emang udah tersedia di Offices generasi keduanya ini gitu. Jadi mungkin bisa di-scan aja, nanti mungkin kalau misal lebih lanjutnya pengen dapetin PPT-nya, itu bisa nanti minta ke Mas Fadlan aja untuk misal kalau mau registernya baik kapan gitu ya, nggak hari ini juga, itu bisa banget juga gitu sih. Mungkin kita akan melakukan kegiatan semacam kayak launching itu di awal Mei, jadi terkait dengan beta version ini, jadi mungkin untuk registrasinya pun hanya dibuka sampai dengan di awal bulan Mei saja sih kurang lebihnya. Gitu. Mungkin itu saja sih tambahan dari aku, Mas Fadlan. Mungkin terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di hari ini, dan mungkin selamat beraktivitas kembali ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Ferol atas informasinya. Oke, jadi seperti yang tadi diinfokan ya Bapak Ibu, jadi kalau nanti misalnya ada pertanyaan, nanti boleh reach out juga ke aku. Tadi kan kemarin hampir semua yang datang hari ini aku sudah sempat reach out di WhatsApp gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh monggo silakan ditanyakan gitu ya. Nah ini kita sudah hampir di sesi penghujung Bapak Ibu, jadi mungkin setelah ini aku boleh minta tolong Bapak dan Ibu untuk mengisi form surveinya dulu ya. Mas Aji mungkin aku boleh gantian present, sorry Mas. Oke, thank you. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Ya, boleh silakan Bapak Ibu mohon dibantu di scan dulu, kemudian diisi quick survei-nya aja untuk kita kalau misalnya ada perbaikan atau ada masukan untuk next event kita, monggo silakan diinput di survei tersebut. Seperti itu. Dan nanti kalau memang let's say misalnya dari Bapak Ibu ada kebutuhan tadi setelah dipresentasikan oleh Mas Aji, terus mungkin terpikirkan kayaknya ada kebutuhan nih di divisi tertentu gitu ya. Boleh silakan nanti diinformasikan di form tersebut, atau nanti boleh juga dibantu follow up oleh timku ya di WhatsApp nanti untuk dibantu set meeting terpisah untuk diperkenalkan lebih lanjut, ataupun mungkin membahas terkait kebutuhannya apakah bisa disupport oleh tim Mekari Officers atau tidak, seperti itu. Monggo silakan Bapak Ibu. Mungkin aku kasih waktu sampai 11.10 ya, atau mungkin 11.15, monggo silakan untuk diisi dulu form surveinya. Terima kasih. Aku sambil monitor juga ya Bapak Ibu yang sudah mengisi formnya. Terima kasih.
Oke, sambil menunggu yang lain untuk mengisi surveinya juga, sebelumnya terima kasih tadi sudah ada beberapa teman-teman yang sudah menginput surveinya. Terus tadi juga kita udah sempat diskusi bareng Mas Aji, apakah karena kebetulan ada request tadi mungkin kita bisa run quick demo ya terkait studionya Offices gitu. Jadi mungkin biar teman-teman di sini biar lebih paham juga gimana sih pengoperasian di studio itu sendiri gitu ya. Jadi biar lebih jelas pemahamannya. Mungkin Mas Aji kalau mau sambil di take over ya Mas, mungkin di 11:15 mungkin nanti kalau Mas Aji mau coba quick run tour terkait studionya, bisa ya Mas Aji ya? Kita mungkin masih ada waktu nih. Oke, siap. Thank you Mas Aji. Oke. Oke, izin mengingatkan kembali ini waktunya 3 menit lagi ya Bapak Ibu untuk mengisi home survey-nya. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Aji untuk quick demonya gitu ya. Tadi aku juga udah ada put link surveinya di chat box Bapak Ibu. Jadi nanti kalau yang mungkin belum bisa akses surveinya nanti bisa diklik formnya aja yang di chat box. Terima kasih. Oke, 2 menit lagi ya Mas Aji. Oke, ini sudah 11:15, aku izin stop presenting dulu. Oke, boleh monggo Mas Aji silakan dilanjutkan kalau mau untuk quick demonya.
Oke, baik. Terima kasih Mas Fadlan. Ini izin Bapak Ibu, saya quick demo aja, mungkin 5 to 10 minutes gitu ya, untuk mendemokan bagaimana platform Mekari Officeless, low-code platform ini bisa melakukan development dan maintenance aplikasi secara mudah dan cepat. Jadi secara tampilan, kami itu memiliki dua. Yang pertama adalah studionya, terus yang kedua adalah si aplikasi tersendiri gitu ya. Jadi masing-masing memiliki login tersendiri gitu. Nah, kami coba login dulu ke studionya. Nah, secara garis besar, studio Mekari Officeless ini adalah yang generasi pertama. Kami terdiri dari 4 tampilan ya, 4 bagian gitu. Pertama adalah tampilan terkait dengan aplikasi dan UI Builder. Jadi semua proses pembuatan aplikasi dan tampilan itu semua adanya di atas di grup application UI Builder. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan database dan connectivity. Jadi semua database, koneksi database, integrasi semua dilakukan di sini. Terus kemudian logic and intelligence, jadi ini terkait dengan proses workflow, itu dilakukan di bagian logic and intelligence. Dan terakhir adalah terkait dengan setting, ini terkait dengan keamanan, user management, access management, itu semua ada di dalam setting ini. Gitu. Nah, mungkin saya masuk dulu kepada aplikasi yang merupakan hasil dari pembuatan di atas studio ini ya. Ini contohnya adalah salah satu project kami di Indonesia Financial Group, ini adalah demonya ya. Jadi bukan data realnya. Nah ini di aplikasi IFG ini kami membuat satu yang namanya KPI dashboard monitoring terkait performance dari subsidiaries atau anak-anak perusahaan dari IFG gitu. Karena mereka adalah holding dari BUMN yang terkait dengan perusahaan-perusahaan finansial non-banking yang ada di BUMN gitu ya. Nah ini kalau dilihat terdiri dari 3 aplikasi gitu ya. Mungkin saya balik lagi, sorry. Sama home-nya. Terdiri dari 3 aplikasi, ada konfigurasi master data, si KPI dashboard monitoring aplikasi itu sendiri, dan juga administrator gitu. Nah kalau kita lihat 3 aplikasi ini, itu semua dibuat di atas modul namanya application manager. Jadi terdapat 3 aplikasi ini gitu ya. Nah bila kita masuk ke dalam aplikasinya, ke dalam misalnya yang utamanya itu KPI dashboard monitoring, nah di sini kita bisa lihat langsung ada beberapa menu di sebelah kiri. Nah menu-menu ini pun juga dibuat di atas studio tadi. Kita masuk ke dalam satu menu ini, KPI Dashboard Monitoring. Kemudian kita masuk ke dalam halaman-halamannya, pages-nya. Nah, kita bisa lihat nih, menunya sesuai dengan yang ada di aplikasi. Seperti itu. Nah, apabila kita ingin melakukan perubahan, contoh misalnya kita masuk ke dalam salah satu menunya, misalnya Requestor ya. Nah, kita bisa langsung lihat tampilannya seperti ini. Nah, kita masuk lagi ke aplikasinya. Kita ke aplikasi Submission KPI, ya, terus kemudian ke dalam Requestor. Gitu. Nah, ini adalah tampilan di aplikasi untuk setiap anak perusahaan bisa login dan mensubmit KPI dalam perusahaan tersebut. Jadi apabila kita pencet tombol Add gitu ya, nah nanti langsung keluar formulir untuk melakukan pengisian gitu ya. Jadi apabila kita masuk ke dalam lagi, contoh misalnya kita pengen melakukan perubahan nih, misalnya seharusnya nama perusahaan itu tidak di kolom keempat, tapi harusnya di paling awal ya. Bisa kita lakukan perubahan seperti itu. Tinggal masuk dalam tampilan ini, kita buka untuk editornya. Ya, ini adalah tampilan tadi. Kita masuk ke table view, requester view, karena tadi adalah tampilan requestor gitu ya. Nah, ini tahun, bulan, triwulan gitu ya. Kita tinggal drag and drop aja, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian kita save. Ya. Kita masuk lagi ke aplikasi, kita refresh. Nah, ini langsung nama perusahaan ada di sebelah kiri. Nah, ini yang saya maksud tadi terkait dengan perubahan-perubahan yang memang biasanya diperlukan ya ketika kita melakukan maintenance ataupun upgrade sebuah aplikasi gitu. Dan apabila kita juga memerlukan misalnya kapan sih data ini terakhir kali diupdate gitu ya. Nah, kita juga tinggal langsung menambahkan kolom baru saja. Gitu ya, kita tambahkan kolom di sini. Tipenya adalah tanggal, ya, date. Kemudian time zone-nya kita pilih Jakarta, misalnya updated at gitu ya. Kolomnya tinggal kita pilih yang updated at.
Kemudian misalnya bisa disortir, kita tinggal pilih on off sortirnya, kita add, kemudian kita save. Seperti itu. Kemudian kita refresh kembali tampilannya. Nah, ini langsung masuk datanya nih. Ternyata terakhir kali diupdate di tanggal 12 Desember. Seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi terkait dengan studionya, bahkan terkait dengan formulirnya pun, misalnya kita masuk ke formulir tadi ya, plus ya. Ya, kita juga bisa tambahkan di sini nih, tahun bulannya, misalnya juga kita pengen nambahin data lagi berikutnya, misalnya, sorry. Perusahaan sudah, misalnya flow statusnya gitu ya, kita bikin mandatory, kita sebut flow status, dan ini status gitu ya. Kemudian kita save, apply. Nah, ini juga tampilannya juga bisa langsung menambah, karena ada statusnya di sini. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini saya yakin di tim Bapak Ibu itu juga sering dilakukan ya, perubahan formulir, perubahan letak field, bahkan penambahan report, itu semua sering sekali dilakukan, dan itu biasanya kalau dengan traditional development itu pasti memakan waktu gitu. Nah, dengan Mekario Officeless, perubahan bisa dilakukan dengan mudah seperti tadi. Seperti itu. Nah, bagaimana bila kita memiliki custom process gitu ya. Nah, itu kita masuk ke dalam yang namanya visual programming gitu ya. Nah, disinilah kita dapat melakukan custom logic gitu ya. Sebagai contoh, misalnya kita pengen membuat API gitu ya. API connection, misalnya kita bikin namanya get gitu ya. Create. Nah, ini kita akan langsung bikin trigger namanya API. Itu. Terus kemudian ini tinggal kita bilang variable request dan response-nya gitu ya. Seperti itu. Terus kita bisa misalnya data manajernya, kita bisa action block-nya kita ngambil data misalnya ya. Find record gitu ya dari sebuah table misalnya, dari table master data, misalnya master bulan gitu ya. Kemudian kita tampilkan bulan gitu ya. URL kita tidak usah isi, update. Nah, ini kita tinggal tambahkan field misalnya scripting gitu ya, untuk menampilkan hasilnya, result sama dengan bulan misalnya gitu ya. Nah, kita bisa langsung panggil nih si API tersebut di browser kita, langsung keluar nih gitu ya datanya. Gitu. Jadi untuk membuat API pun dengan menggunakan visual programming itu juga bisa dengan sangat mudah gitu ya, tapi tentunya tergantung dari kompleksitas dari sistemnya gitu ya. Tapi dalam hal ini untuk membuat API sejenis ini berikut dengan serta pengamanannya itu semua sudah disediakan oleh platform dan hanya membutuhkan waktu tadi saya kira sekitar less than 1 menit udah jadi API-nya. Seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya fitur-fitur ini sangat memudahkan tim Bapak Ibu di kantor gitu ya, terutama tim IT-nya, dan bahkan kalau sampai level ini tentunya tim IT ya, itu dengan bisa menggunakan visual programming, kita bisa lakukan pembuatan aplikasi dengan mudah gitu. Dan juga kami memiliki yang namanya run history Bapak Ibu untuk melakukan debugging. Nah, jadi dari sini bisa kelihatan nih, ketika ada yang memanggil API ini, kita bisa langsung cek. Gitu. Oh, ternyata berhasil, sukses semua nih. Kalau kita pengen lihat suksesnya gimana sih gitu ya, bisa kita buka. Nah, ternyata langsung kelihatan nih hasilnya. Hasil dari pemanggilan API tersebut. Scriptingnya juga terlihat nih hasilnya. Seperti itu. File record-nya yang ketemu juga terlihat. Gitu. Dan juga ini statusnya terlihat. Jadi apabila nanti ketika membuat satu custom logic ada yang error gitu ya, ada yang ngebug misalnya, itu juga langsung lihat statusnya. Berikut dengan execution time-nya.
Jadi misalnya kita melakukan tadi integrasi dengan on-premise gitu ya, terus kemudian kita panggil API di on-premise gitu ya, misalnya kita bisa lakukan API call gitu ya, kita langsung tulis saja metode yang API yang disediakan di on-premise apa, URL-nya dan seterusnya. Nanti kita bisa langsung lihat nih, berapa lama sih eksekusi dari pemanggilan API tersebut di run history ini. Gitu, total runtime-nya berapa. Nah, ketika total runtime-nya terlalu tinggi, kita bisa cek detailnya. Oh, ternyata nyangkutnya di mana nih runtime-nya, yang paling lama prosesnya. Nah, dari situ kita bisa melakukan optimisasi terhadap proses workflow ini. Seperti itu. Mungkin demikian demo dari saya, Mas Fadlan gitu. Moga-moga menjadi gambaran buat Bapak Ibu dan tim untuk bisa nanti kira-kira mau mengembangkan sistem apa ya di atas Officeless ini gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Aji untuk quick demonya. Oke, semoga Bapak Ibu tadi satu dua hal yang disampaikan oleh Mas Aji semoga bermanfaat, semoga dapat pemahaman lebih lanjut khususnya terkait bagaimana studio Officeless itu sebenarnya bekerja gitu ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak ya, tadi yang sudah mengisi form surveinya. Kita sudah terima beberapa yang sudah input. Yang tadi belum sempat input, nanti boleh monggo dilanjutkan aja formnya. Tadi saya sudah masukkan di chat box gitu ya. Tadi saya cek form surveinya juga ada beberapa yang memang input ada kebutuhan gitu ya di tahun ini gitu. Jadi nanti paling setelah ini ya Bapak Ibu izin nanti ada teman-temanku dari teman-teman SDR di sini ada Bu Hania sama Pak Stanley nanti akan bantu follow up untuk mungkin kita coba set meeting terpisah gitu ya untuk kita lebih ngobrol lebih lanjut terkait kebutuhan Bapak Ibu dan melihat nanti bagaimana Officers bisa mensupport dalam kebutuhan tersebut seperti itu. Oke, ini kita sudah mengarah ke penghujung webinar ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya tutup webinarnya, saya mungkin mau kasih kesempatan lagi Bapak dan Ibu. Silakan jika ada pertanyaan mungkin terkait tadi quick demo sudah dipresentasikan oleh Mas Aji. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak mau bertanya. Ya, silakan Pak Tri, monggo. Aplikasi yang sedang didemokan tadi itu apakah bisa di install di self-host environment ibaratnya di kantor kami masing-masing gitu? Atau memang harus as service? Ya, izin menjawab Pak. Jadi aplikasi tersebut bisa Pak diinstal di on-premises Bapak gitu di kantor. Itu tentunya kami memiliki standar dari spesifikasi servernya Pak ya, yang mesti dipenuhi gitu. Tapi secara konsep itu bisa diinstal di on-premise Pak. Gitu. Apakah menjawab Pak? Oke Pak, makasih Pak infonya. Siap. Oke, terima kasih Pak Tri untuk pertanyaannya. Oke, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan, monggo silakan. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ini kita sudah di penghujung webinar. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah join, sudah standby sampai di penghujung acara ya Bapak Ibu. Kami appreciate sekali atas waktunya. Semoga sesi yang tadi diberikan oleh Mas Aji dan tim bermanfaat ya Bapak Ibu. Semoga dapat gambaran bagaimana produk dari Mekario Officeless seperti itu. Nanti setelah ini timku izin follow up untuk setting meeting terpisah jika dibutuhkan ya Bapak Ibu seperti itu. Oke, mungkin dari kami itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya Bapak Ibu. Oke, aku izin tutup webinarnya Bapak Ibu. Terima kasih banyak kehadirannya. Teman-teman Officers juga terima kasih banyak. Thank you Pak, selamat siang semua. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Riki.